Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya bagi para siswa yang akan menghadapi SIMA UI tahun 2021. Kita lanjutkan pembahasan kita kepada pembahasan soal SIMA UI fisika. Ya, kalau yang kemarin itu matematik, IPA dan matematika dasar, sekarang ke fisika. Dan acuannya adalah SIMA UI 2017 sampai 2019 berdasarkan topik-topik tertentu. Pertama ini kita akan masuk ke topik kinematika, dinamika, dan statika. Ya, ada 6 soal. Yang pertama adalah soal dinamika, ya, menyangkut gaya berat dan gaya normal. Ini diambil dari SIMA UI 2018. Soalnya adalah soal pernyataan sebab akibat. Ini pernyataannya sebelum sebab, kemudian setelah sebab ini kita sebut alasan. Ya. Oke, kita baca dulu pernyataannya. Kita periksa. Gaya normal dan gaya berat yang bekerja pada sebuah benda yang diam. Ya, jadi bendanya diam. Di atas bidang datar merupakan pasangan aksi reaksi. Ya, jadi kalau Anda gambar suatu benda diam, ya. Ini misalnya bidang datarnya, ini ada benda, ya bendanya diam. Maka Anda sudah tahu gaya berat itu ini kan. Gaya berat ini adalah gaya yang bekerja pada benda disebabkan oleh pusat bumi, ya, karena ditarik oleh pusat bumi. Jadi bekerja pada benda karena ditarik oleh pusat bumi. Nah, kemudian akibatnya dia menekan bidang ini kan, bidang datar ini, dia menekan bidang datar gitu dengan gaya tegak lurus. Itu yang kita sebut gaya normal kan. Ini yang kita sebut gaya normal kan. Cuman ini gaya normal yang bekerja pada bidang. Nah, pada benda gayanya reaksinya kan. Nah, reaksinya adalah ini kan. Nah, ini. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada benda. Disebabkan oleh bidang. Ya. Reaksinya yang ini reaksinya. Jadi reaksinya itu yang ini. Ya, bukan ini. Ya, ini adalah keseimbangan. Ini bekerja pada benda, ini juga bekerja pada benda. Membentuk keseimbangan sehingga benda diam. Dan ingat, benda yang membentuk sistem gaya-gaya yang membentuk keseimbangan itu tidak pernah aksi reaksi. Karena gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu gaya-gaya yang sama, bekerja pada benda yang sama. Aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda. Misalnya gaya normal N ini adalah gaya yang bekerja pada benda disebabkan oleh bidang. Maka reaksinya adalah bidang disebabkan oleh benda. Jadi selalu melibatkan dua benda yang berbeda. Oke, jadi kelihatan di sini kalau pernyataannya salah ya. Harusnya bukan. Jadi pernyataannya salah. Jadi pernyataannya salah. Sekarang kita lihat alasannya. Pada benda yang terletak di atas bidang datar, gaya normal dan gaya berat arahnya saling berlawanan. Di bidang datar betul ya. Kalau di bidang datar betul, gaya normal dan gaya berat selalu saling berlawanan, ya benar. Kalau di bidang datar, hati-hati kalau di bidang miring tidak. Kalau di bidang miring gaya normal dan gaya normalnya ke sana, gaya beratnya ke sini, ya, tidak berlawanan. Ya, kalau bidangnya miring, gaya normal dan gaya berat tidak berlawanan. Oke, jadi pernyataan salah, alasan benar. Ya, jadi benar-benar benar A, benar-benar salah B, benar salah C, salah benar berarti jawabannya D. Oke, itu yang nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, ini tentang gaya gesekan. Ya, tentang gaya gesekan. Sebuah benda bermasa 8 kilo, jadi bendanya itu masanya 8 kilo, mula-mula diam. Ya, jadi mula-mula diam. Dan berada di atas lantai kasar. Jadi lantainya kasar ya. Dengan koefisien gesek kinetik dan koefisien gesek statik berturut-turut. Ini statik dulu ya. Koefisien gesek statik baru kinetik. Statik itu biasanya lebih besar ya.
begini. Saat benda ditarik dengan gaya sebesar 4 Newton. Ini bendanya ditarik. Taruhlah sebelah sini ya, gayanya 4 Newton, ditarik ke kanan. Nah, dia sebut benda tidak bergerak. Ya. Nah, untuk mengetahui suatu benda bergerak atau tidak, kita selalu harus membandingkan P dengan gaya statik maksimum. Ya. Karena di sini akan, kalau ditarik ke sini kan maka gaya statiknya ke kiri. Ya. Gaya gesekan. Jadi Anda lihat ini kenapa? Karena kan kalau Anda tarik ya, maka benda akan menggesek kertas ini ke kanan, maka kertas akan menggesek benda ke kiri. Nah, P ini harus kita bandingkan dengan Fs maksimum. Jadi gaya gesek statik itu, dia tumbuh, Anda sudah tahu ya, tumbuh dari 0 sampai dengan Fs maksimum. Nah, jadi gaya gesek statik tidak selalu sama dengan Fs maksimum, tapi tumbuh. Sementara kalau gaya gesek kinetik, ya tetap. Kalau gaya gesek kinetik tetap. Rumusnya mu k kali n. Dan ini dilakukan kalau sudah bergerak. Ini kalau masih diam. Ya, jadi pertama kita harus cari dulu Fs maksimum. Fs maksimum Anda sudah tahu ya, mu s kali n. Dan untuk benda di bidang latar Anda sudah tahu n-nya sama dengan mg. Anda sudah sering itu ya, jadi saya nggak usah tulis lagi. Jadi kalau Anda hitung 0,3, M-nya 8, G-nya 10, berarti 80. Maka Fs maksimumnya 24 Newton. Ya, jadi Fs maksimum itu 24 Newton. Artinya, kalau Anda beri gaya lebih kecil dari 24 Newton, ya, kalau Anda kasih gaya lebih kecil dari Fs maksimum, atau bahkan sama dengan saja, ya lebih kecil, ya, atau sama dengan aja, maka benda pasti akan diam. Dan kalau benda diam, maka gaya gesek statik akan sama dengan P. Ya. Gaya gesek statik nggak mungkin lebih besar dari P. Ya. Pasti akan, kalau diam ya, kalau benda diam, gaya gesek statik sama dengan P. Ya. Tidak mungkin lebih besar dari P. Nanti kalau besar dari P, nanti bisa ditarik ke kanan malah bergerak ke kiri. Kan gitu. Oke, kita lihat, baca. Saat benda ditarik dengan gaya sebesar 4 Newton ke kanan, benda tidak bergerak. Betul ya? Benda tidak bergerak. Karena F-nya lebih kecil dari 24 Newton. Ya. P-nya ini lebih kecil dari 24 Newton. Jadi bendanya diam. Oke, betul? Jadi bendanya tidak bergerak. Jadi pernyataan benar ya. Nah, sekarang kita lihat alasan. Gaya gesek statik yang bekerja pada benda lebih besar dari gaya tarikan. Ya ini yang salah kan? Kalau dia diam, maka gaya gesek statik akan sama dengan gaya yang kita berikan. Gaya yang kita berikan. Ya. Jadi tidak mungkin lebih besar. Jadi alasannya salah. Benar salah C. Ya, ini nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah. Dinamika dan kinematika yang dihubungkan dengan katrol dan katrolnya berotasi. Ya, di sini katrol ini berotasi. Jadi dianggap benda tegar. Jadi sistemnya seperti ini, ya. Ini M1, ini M2, ini massa katrol M. Sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1. Jadi baloknya ini ditaruh di bidang datar yang dihubungkan ke seutas tali ke balok bermassa M2. Ya, M2-nya menggantung melalui sebuah katrol bermassa M. Lihat gambar. Ya, kalau tidak ada keterangan, maka katrol ini kita anggap momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat ya. Dari sini kita dapat I per R kuadrat sama dengan setengah M. Ya. Koefisien gesekan antara permukaan balok M1, ini M1 ini kasar, dan permukaan meja adalah K. Ya, jadi di sini itu ada gesekan K. Ya, koefisien gesek kinetik tentu maksudnya. Sistem bergerak dari keadaan diam, ya, jadi dia bergerak dari keadaan diam. Tali bergerak tanpa slip pada katrol.
massa tali dapat diabaikan. Katrol berbentuk cincin homogen. Ya, maksudnya cincin homogen di sini adalah cincin homogen. Ya, biasanya kan kita katrol ini adalah biasanya katrol ini kan silinder homogen ya, silinder pejal. Ya, hati-hati ini silinder pejal. Jadi silinder tapi pejal. Nah, ini dibilang cincin homogen, ya. Ini agak bingung saya ini, ya. Cincin homogen ya. Kita mungkin agak bingung karena kalau kita tahu cincin itu kan tengahnya lubang. Ya, tengahnya lubang, ini lubang. Gitu ya. Homogen di sini maksudnya bahan ini sama, ini sini. Di sini yang Anda harus hati-hati ya. Jadi kalau cincin homogen, kita anggap kalau pengertian kita kalau cincin pasti lubang. Ya toh? Jadi dengan demikian momen inersianya adalah mr kuadrat. Ya. Karena dia bilang cincin ini ya. Dia nggak bilang silinder kan cincin. Cincin homogen. Homogen itu artinya serba sama di sini cincinnya. Seperti cincin yang biasanya orang pakai ya. Gitu. Jadi momen inersianya kita anggap aja cincin homogen ya. Kita anggap aja silinder berongga. Ya, kan dia bilang gitu kan, katrolnya bermassa M. Ya. Ini kata kuncinya, katrol berbentuk cincin homogen. Nah ini. Ya nanti tolong. Jadi ini kita ambil percakapan kita sehari-hari ya. Kalau cincinnya agak tebal kan momen inersianya biasanya setengah M R1 kuadrat ditambah R kuadrat, R2 kuadrat kan. Nah, ini kalau cincinnya agak tebal kan. Cincinnya agak tebal. Tapi kan di sini nggak ada keterangan R1 dan R2. Ya. Jadi kita anggap R1 sama dengan R2. Jadi ketebalannya bisa diabaikan. Ya, ketebalan daripada cincin itu bisa diabaikan. Sehingga kalau kita anggap R1 sama dengan R2 sama dengan R, maka ini 2R kuadrat. 2R kuadrat kali setengah M jadi MR kuadrat. Begitu ya. Ya, jadi MR kuadrat. Dengan demikian, I per R kuadratnya M. Hati-hati berbeda dengan katrol biasa ya. Berbeda dengan katrol biasa. Kalau katrol biasa itu silinder pejal. Ya, masalahnya di sini ditulis katrol berbentuk cincin homogen. Ya, ini kadang-kadang yang membuat kita bingung ya. Tapi saya anggap cincin di sini maksudnya cincin seperti kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda pakai cincin kan, maka pasti lobang. Oke, itu aja ya. Kalau nanti maksudnya yang silinder pejal ya, itu terjadi kesalahan. Jadi kita anggap, karena jawabannya ada di sini. Ya, oke. Tapi kalau tidak ada ya, kita lihat aja jawabannya ada ya. Kita lihat ada apa enggak nanti ya. Oke, nanti ada apa enggak ya. Apakah ini atau ini nanti tergantung daripada jawaban. Oke. Kemudian energi katrol setelah sistem bergerak selama T. Ya tentu Anda tahu katrol hanya berotasi kan. Katrol ini hanya berotasi. Jadi pasti energinya sama dengan energi kinetik rotasi. Dan energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Ya, ini setengah I omega kuadrat. Ya. Nah ini yang I di sini, ini yang jadi masalah kan? Apakah setengah MR kuadrat ataukah MR kuadrat? Ya nanti kita lihat aja dua-duanya. Tergantung jawaban kan? Oke. Berarti kita harus cari omega kan? Ya. Nah omega itu kan sama dengan omega 0 plus alpha T. Dia berotasi dari keadaan diam kan? Ya. Kita anggapnya berotasi dalam keadaan diam pertama kali. Jadi ini 0. Jadi omega sama dengan alpha kali T. Jadi tujuan kita sekarang hanya cari alpha. Nah, di tips kita itu yang ada adalah percepatan linear. Ya. Jadi kalau dia seperti ini, maka percepatan A1 ini dianggap sama dengan A2. Ya, kita anggap aja A.
Kenapa sama? Karena kalau ini turun 1 meter, ini juga bergerak 1 meter. Jadi percepatannya dianggap sama. Nah, tipsnya itu bilang gini, percepatan itu akan sama dengan massa yang gantung, yang menarik ini. Massa yang menarik di sini adalah M2. Ya, dikurangi massa yang diletakkan di bidang datar. Gitu, M1. Tapi karena dia terletak di lantai kasar, maka harus dikalikan dengan K, koefisien gesek kinetik, ya kan? Dibagi total massa. Jadi total massa berarti M2 tambah M1. Nah, ditambah, ini adalah sebetulnya I per R kuadrat. Nah, disinilah masalah kita. I per R kuadrat ini bisa setengah M, kalau katrol pejal ya. Nanti makanya terakhir aja nanti. Ini bisa sama dengan setengah M, massa katrolnya kan M kecil ya. Massa M itu massa katrol ya. M di sini itu massa katrol. Ya, ini massa katrol ini kan. Tapi bisa juga M. Tergantung kan. Ini kan silinder pejal. Ini kalau kita anggap silinder berongga seperti percakapan sehari-hari kita tentang cincin. Ya, nanti aja kita lihat kan jawabannya nanti ada. Bisa ketahuan ya. Yang jelas pembilangnya M2 min K. Pembilangnya pasti M2 min K M1. Alpha sekarang, alpha. Hanya udah ketemu ya. Kali G ya, kali G. Nah, ini dikurung. Kali G. Percepatan gravitasi. Nah, alpha itu adalah A per R. Percepatan sudut. Ya, di sini percepatan sudut. Kalau ada katrol begini, katrolnya berotasi begini, alpha. Ya, ini percepatan linearnya. Maka alpha sama dengan A per R. Jadi tinggal dibagi R aja ini. Seper R berarti ya. Seper R. Ini. M2 min K M1 per M2 plus M1. Di mana I per R kuadratnya bisa setengah M. Ya, di sini bisa setengah M. Bisa juga M. Oke, nanti aja. Kali gravitasi. Ya, kemudian kalau sudah itu kita hitung omega. Omega tinggal dikali T kan? Ya, ini alpha. Omega tinggal dikali T. Ya, terus nanti dikuadratin. Jadi nanti kalau Anda lihat omega tinggal dikali T ya. Jadi ini T per R. Nah, ini G-nya ke depan sini ya. Jadi ini G kali T, ini G-nya taruh depan per R kan gini. Kali ini ya. Alpha kali T, hanya tinggal dikali T. Ya, tinggal dikali T ini aja. Kali M2 min K M1 per M2 ditambah M1 ditambah, nah ini bisa setengah M, bisa M. Oke, begini. Kemudian nanti kan omega kuadrat. Kalau omega kuadrat kan kita kuadratin aja ini. Ya kan? Berarti ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Ini juga kuadrat. Kan begitu ya. Ya kan? Oke, itu omega kuadrat. Sedangkan energi kinetiknya harus dikali lagi dengan setengah I. Berarti energi kinetiknya, rotasinya, dikalikan lagi setengah I kan. Nah, momen inersianya juga kita bingung di sini kan. Kalau kita pakai yang setengah M, berarti momen inersianya setengah mr kuadrat ya. Jadi kita hitung dua-duanya. Ya, kita hitung dua-duanya. Jadi ini setengah, ini ya setengah I. I-nya kalau silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Ya, ini silinder pejal. Kali omega kuadrat yang ini. Ya. Y kuadrat T kuadrat per R kuadrat kali ini. M2 min K M1 per M2 ditambah M1 ditambah bisa setengah M. Ya, yang setengah M aja dulu. Karena kita anggap silinder pejal kan. Jadi kita ambil setengah M. Nah, seperti ini. R kuadratnya dihapus. Nah, begini. Ya. Jelas kalau silinder pejal jawabannya udah jelas ya. Dalam kurungnya dulu. Dalam kurungnya ini yang penting ya. Ini. Nah,
Kalau silinder pejal ada nggak? M2 min KM S1 ya, M2 min KM1 ini. Kalau ini jelas salah, ini plus ya. Salah. M2 min KM1. Ya, ini mungkin betul. Pembilangnya aja dulu. Ini salah, plus. Ini mungkin betul. Nah, sekarang penyebutnya. Kalau kita anggap silinder pejal, penyebutnya adalah, jadi yang benar kan tinggal ini. E, C, A. Ya, tinggal konsentrasi itu. Kalau silinder pejal, ini aja seperempat kan. Silinder pejal seperempat. Ini salah. Jadi yang kemungkinan benar E sama C. Ya. Kemudian di dalamnya plus setengah M. Jadi ini yang benar ya. Kalau silinder pejal yang benar E. C salah kan M. Ini harus setengah M. Nah, sekarang kalau silindernya berongga. Maka ini bukan setengah MR kuadrat ya, tapi MR kuadrat. Ini kalau kita anggap silinder berongga, seperti umumnya cincin. Cincin kan pasti berongga. Pengertian sehari-hari ya. Kemudian ini G kuadrat tetap T kuadrat per R kuadrat tetap ya. Yang di dalamnya ini tetap M2 kurang K M1 per ini M2 ditambah M1 ditambah M. Nah, ini M kalau silinder berongga. Nah, sekarang kita lihat ini ada di mana ini posisinya. A, nah, setengah. Ini seperempat salah kan? Jadi kalau ini jawabannya, tapi ini harusnya M, bukan M per 2 kan? Ya, ini harus M kalau silinder berongga. Ya, dengan demikian tetap aja dianggapnya silinder pejal. Ya, jadi di soal ini tetap dianggap silinder pejal, jadi jawabnya E. Karena kalau silinder berongga jawaban ini nggak ada. Ada nggak jawaban ini? Ya, harus setengah ini. Nggak boleh seperempat. Karena ini MR kuadrat. Sementara ini seperempat. Gitu. Jadi nggak ada. Ininya benar plus M, tapi ini salah seperempat, harus setengah. Ini setengahnya betul, tapi ini M per 2. Harusnya M kalau berongga. Ya, jadi jawabannya E. Ya, jawabannya E. Ya, yang ini ternyata jawabannya. Tetap aja dianggap silinder pejal ya. Jadi tetap aja katrolnya dianggap silinder pejal. Kita bingung kata cincin itu. Jadi sebetulnya tidak boleh membuat soal seperti ini ya. Ya, karena kalau cincin itu konotasi kita tengahnya lubang. Padahal maksud dia di sini silinder pejal. Oke, jadi jawabannya E ya. Momen inersianya energi kinetik rotasi. Nah, soal yang hampir sama. Kalau tadi keluar di 2018 juga ya. SIMA UI 2018 ya. Yang tadi itu SIMA UI 2018 masih ya. Jadi di 4 soal ini SIMA UI 2018. Ya, tapi rayonnya beda. Sama soalnya mirip ya, mirip seperti soal tadi. Cuman cara menaruh katrolnya tidak ada gambarnya. Jadi Anda harus baca kalimatnya pelan-pelan. Dua benda masanya M1 dan M2. Dihubungkan dengan seutas tali. Ya, jadi di ujung-ujung tali itu ada M1 dan M2 melalui sebuah katrol. Tidak ada keterangan kan? Kalau tidak ada keterangan ya kita anggap katrolnya tidak diletakkan di bidang. Ya, tapi begini. Nah, begini. Ya. Oke. Begini. Ya. Nah, misalnya ini M1, ini M2. Tarik-tarikan kan? Masa katrolnya M besar. Ini masa katrol. Jari-jarinya R. Nah, jika gesekan antara tali dan katrol, berapa percepatan sistem? Nah, ditanya percepatan sistem. Tentu di sini mana yang lebih besar? Kalau kita lihat jawabannya, M1 kurang. Berarti M1 di sini dianggap lebih besar dari M2. Sehingga ini akan bergerak ke bawah. Karena dia lebih besar masanya. Ini akan bergerak ke atas. Dengan percepatan yang sama. Ya, karena kalau ini turun 1 meter, ini naik 1 meter. Jadi percepatannya sama. Dan rumusnya hampir sama dengan tadi. Tipsnya, rumus percepatannya. Yaitu massa yang narik
Mas yang narik. Kalau yang tadi yang narik kan, yang narik ini. Kalau tadi kan yang narik ini. Nah, sekarang yang narik yang masanya lebih besar. Ya, M1. Jadi M1 dikurangi M2. M2 tidak ada gesekan, hanya gesekan angin kan. Kalau tadi ada gesekan, makanya kita kali K. Per total massa. Ditambah I per R kuadrat. Nah, kalau tidak ada keterangan enak. Ini dianggap silinder pejal, jadi setengah M. Ya, karena kita anggap silinder pejal. Katrol itu selalu dianggap silinder pejal. Justru kalau dia kasih cincin itu yang bingung kita kan. Padahal maksudnya tetap silinder pejal. Jadi M2 ditambah M1 ditambah M2 ditambah setengah M kali gravitasi. Nah, ya, nggak usah dikerjakan pakai sigma torsi saat sigma F kelamaan. Ya, kalau soal-soal kayak gini nggak apa-apa kita pakai tips. Ya, buktinya ada di buku pelajaran saya dan juga ada di buku soal saya ya. Seperti saya bilang, buku saya itu kan ada yang seperti ini ya, yang jilid 12, ya, dan ada juga di buku pelajaran, ya, silakan Anda pelajari. Oke, itu ada penurunannya. Jadi tinggal milih mana, jadi ya, benar. Ini salah ini, min, ini M1 min M2 salah, M1 min M2 salah, M1 min M2 salah, M1 plus M2, M1 plus M2. Ini min M per 2, harusnya plus M per 2. Jadi jawabnya sama, E juga. Ya, yang ini. E juga jawabnya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Dan di SBMPTN, di UTBK juga ada soal seperti ini kan. Entah di 2019, entah di 2021. Anda bisa pakai tips itu. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Ini adalah statika dengan topik diagram benda bebas. SIMAK UI 2017. Ya, diagram benda bebas, gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Ya, Anda sudah tahu gaya-gaya yang umum adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Jadi kita baca soalnya, sebuah papan reklame, ini pasti yang ini kan, bergantung pada sebuah tiang, pasti ini maksudnya tiang ini kan, dan ditahan oleh kawat, ini kawat pasti kan, yang membentuk sudut 37 derajat, ya, terhadap bidang datar, seperti terlihat pada gambar. Berat papan reklame 150 Newton. Ya, jadi berat papan reklamenya itu 150 Newton. Ya. Gaya vertikal yang dialami tiang karena menahan beban papan reklame. Jadi yang ditanya itu gaya vertikal yang dialami tiang. Gaya vertikal yang dialami tiang karena menahan beban. Ya. Jadi yang ditanya itu gaya vertikal yang dialami tiang. Ini yang ditanya ya. Oke, jadi kalau kita gambar, ini ada tiangnya. Kita gambar begini aja ya. Ini tiangnya, ini papan. Ini kawat. Oke, jadi kita punya dua sistem ini ya. Ada sistem papan, ada sistem tiang. Ya. Yang pertama papan dulu. Papan itu yang ini. Gaya apa yang bekerja pada papan? Satu gaya berat kan. Ada 150 Newton ini. Terus yang kedua di sini ada kawat, ada tegangan tali kan. Tegangan kawat ini. Nah, seperti ini. Tegangan kawat ini kan kalau kita lihat, karena di sini kita ditanya tentang gaya vertikal, jadi kita uraikan saja. Ini ada TY, ini ada TX. Tentu yang dimaksud gaya vertikal yang ini kan. Oke. Kemudian di sini kasar kan, pasti ada gesekan. Ada gesekan di sini. Papan akan menggesek tiang ke bawah, ya. Jadi papan akan menggesek tiang ke bawah, ya, di sini. Jadi dia menggesek tiang ke bawah. Ini bekerja pada tiang. Maka reaksinya akan bekerja pada papan. Nah, reaksinya ini.
Nah, ini reaksinya. Oke. Jadi ini sama besar. Tapi bekerja pada benda yang berbeda ya. Ini bekerja pada papan, gaya gesek ini bekerja pada papan, gaya gesek ini bekerja pada tiang. Udah. Jadi papan udah selesai ya. Kan biasa gaya berat sudah. Oh, gaya normal. Gaya normal ini kan hanya gaya horizontal. Kita nggak perlu gaya horizontal ya. Karena yang ditanya gaya vertikal. Jadi sebetulnya kalau mau digambar juga nggak ada gunanya. Ini kan nempel di sini, berarti di sini ada gaya normal kan. Ya, ini gaya normal papan, kerja pada papan. Di sini ada gaya normal juga, bekerja pada tiang, ya kan? Dan ini aksi reaksi kan? Ya, tapi kita nggak perlu karena horizontal. Kita sebetulnya harus konsentrasi ke vertikal aja dulu. Oke, jadi papan sudah selesai ya. Gaya normalnya sudah, gaya geseknya sudah. Tegangan talinya juga sudah nih. Ya, tegangan kawatnya juga sudah. Ya, ini papan sudah selesai. Ya, nah. Kemudian papan ini kalau Anda lihat kan dia diam. Diam berarti resultan gaya pada sumbu Y 0. Ya, karena dia diam toh. Papannya diam, tiang juga diam. Jadi kalau Anda mau lihat ini ada gaya ke atas plus TY. Ya, ini ke atas. Ini bekerja pada papan, kalau ini enggak, tiang. Ini yang biru ini. Plus F papan, ya. F aja lah ya. Ya, F papan, ya F papan maksudnya. Ini kurang W. Sama dengan 0. Ya. Jadi dari sini Anda tahu TY plus F sama dengan W ya. W-nya itu 150. Nah, ini udah dapat. Ini gaya vertikal pada papan yang tidak diketahui. Sekarang tiang. Ya, tiang. Cukup gaya vertikal ya. Ya, kalau ini kan gaya horizontal. Nah, di tiang kalau Anda lihat, satu gesekan ini ya. Satu lagi nih. Kalau kawat ini menarik papan reklame ke atas, maka kawat ini ya akan menarik tiang ke bawah. Ya, kalau berat kawat diabaikan, gaya ini besarnya sama, tapi bukan aksi reaksi ya. Ini dengan ini bukan aksi reaksi. Kalau ini bekerja pada tiang, ini bekerja pada papan. Nah, sekarang saya kan yang memperhatikan yang tiang. Ya, jadi nih, berat tiang abaikan lah ya. Berat tiang abaikan saja. Karena nggak ada keterangan di sini. Ya, kalau udah kita abaikan. Nah, jadi dengan demikian, di sini juga ada gaya nanti kalau kita taruh di tanah. Tapi kan yang diinginkan kan gaya yang menahan papan reklame ini. Yang ada urusannya dengan papan reklame. Cuma dua kan? Tiang ini, satu lagi tiang ini diuraikan kan? Diuraikan ini bekerja pada tiang ini. Yang bekerja pada tiang ini TY arah vertikal. Ini TX arah horizontal. Ini arah horizontal ini, nggak perlu. Jadi pada tiang sigma F-nya yang pada sumbu Y yang kerja ya. Apa? Ya ini sebetulnya kalau Anda mau lihat ini ada keseimbangannya itu di sini. Ini kan ditanam di tanah. Jadi dua gaya ini akan diseimbangkan oleh gaya ketiga ini. Ini gaya normal yang dikerjakan tanah. Nah, ini gaya normal yang bekerja pada tiang. Karena dikerjakan tanah. Makanya 0. Jadi sebetulnya yang ditanya itu ini. Ya, gaya vertikal yang dialami tiang. Jadi gaya vertikal yang dialami tiang ini akan diimbangi oleh gaya dari tanah. Supaya tiangnya tidak roboh ke bawah. Jadi sebetulnya yang ditanya itu ini. Nah, kalau ini kamu nggak ini kan kamu lihat. Sigma Fy yang dihasilkan oleh beban ini adalah ke bawah ini kan. Ya, ke bawah. Min Ty. Ini min F. Nah, ini udah tahu ini. Ty plus F 150, jadi ini min 150. Ya. Jadi jawabnya 150 Newton. Ini adalah gaya vertikal yang dialami tiang karena menahan beban. Ini. Sebagai akibatnya untuk menahan beban ini, dia perlu ditanam. Supaya ini memberikan gaya untuk menahan dua ini. Nah ini yang ditanya sebetulnya yang hijau ini. Ya kan? Gaya vertikal yang dialami tiang. Karena menahan beban. Kalau nggak kuat, tiangnya nggak kuat, maka tiangnya akan patah. Ya kan? Patah. Oke, jadi 150 Newton. Ya. Sekarang kita ke
Soal terakhir, gerak melingkar dan dinamika. Nah, ya, gerak melingkar dan dinamika. Sebuah koin dengan massa 10 gram, jadi ini ada koin, masanya 10 gram, ya 10 gram. Kita pakai pangkat aja ya, 10 kali 10 min 3 kilo, sistem internasional. Diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar. Jadi ini ada alas lah ya, seperti meja makan gitu ya. Ya, ini ada dia bisa berputar terhadap porosnya. Begini kan, bisa berputar. Terus kalau misalnya ada titik ini, putarannya seperti ini kan. Koinnya ditaruh di sini. Ini koinnya. Ya. Sebuah koin dengan massa 10 gram diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas. Jadi ini pusat alas, ini 30 cm. Dari sini ke sini itu 30 cm. Nah, ini kita sebut aja radius ya. R 30 cm. 3 kali 10 min 1 lah ya, meter. Ini 10 min 2 ya, kilogram. Oke. Saat kelajuan putaran alas, anggap aja putarannya ke sana, berarti di sini maksudnya kelajuan linear. Karena satuannya cm per sekon. 50 cm per sekon, atau 5 kali 10 min 1 ya, meter per sekon, sistem internasional. Diketahui percepatan gravitasi 9,8. Koin ikut berputar. Nah, kalau ini dia berputar, koinnya juga berputar sama kan? Ikut berputar dia. Ini koin ini. Tetapi tidak bergeser ya, tidak bergeser dari posisinya. Jadi koin tidak bergeser dari posisinya selama dia berotasi ya. Tidak bergeser dari posisinya. Ya, selama dia berotasi ya. Selama dia berputar terhadap poros P ya, terhadap P. Nah, Anda sudah tahu koin bisa berputar kenapa coba? Koin bisa berputar karena pasti ada gaya sentripetal. Pasti ada gaya sentripetal ke sini. Kalau nggak mungkin koin itu berputar. Ya, pasti ada gaya sentripetal. Nah, apa penyebab dari gaya sentripetal ini? Karena alasnya ini kasar. Karena di sini kasar. Punya koefisien gesek. Dan karena selama dia berputar koin tidak bergeser, maka gaya geseknya adalah gaya gesek statik. Ya, jadi gaya gesek statik. Jadi kalau Anda lihat statik, jadi yang statik ya. Jadi ini ya, jadi kalau nggak B, C, E. Ya, A sama D itu udah salah, kinetik. Kalau kinetik, koin ini bergeser. Oke, itu yang pertama. Jadi nanti kalau Anda lihat angkanya beda, ini angkanya 85, ini angkanya 65, ini angkanya 5. Jadi nanti kalau ngitung nggak usah 10 pangkat, cukup angkanya. Ya, jadi F sentripetal ini sama dengan gaya gesek. Gaya sentripetal rumusnya mv kuadrat per R. Jelas itu. Ya, itu rumus itu. Sementara gaya gesek rumusnya kalau bidang datar pasti mu s ya. Kali n, n-nya pasti m kali g. Itu sudah biasa Anda ya. Karena kalau dia bidang datar kan normal gaya berat ke bawah, normal ke atas, ya. Oke. Nah, yang ditanya gaya gesek. Jadi mu s ini akan sama dengan kali silang rmg, mgr. Ini mv kuadrat. M-nya hapus. Ya, sekarang yang perlu kita hitung cuma angkanya. Ya, jadi saya tidak akan masukkan pangkatnya V. V berapa? 5. Ya, 5 nih. Jadi 5 kuadrat per G 9,8. Terus R-nya ini 3. Ini R3. Nah, ini jadi 25. Nah, kalau kita malas ngitung 9,8 anggap aja 10. Jadi ini 30. 25 Anda bagi 3. Angka pertamanya berapa coba? 8. Ya, dengan mengetahui angka 8 Anda sudah tahu jawabannya. 5 enggak, 6 enggak, 8. Jadi jawabnya B.
Ya. Jadi dengan mengetahui angka ini aja jawabannya B. Nah, begitu cara menghemat hitungan. Ya. Jangan Anda hitung ini, apalagi pangkat-pangkat itu nggak perlu. Karena jawabannya pasti hanya satu yang betul. SIMA UI 2019. Oke, itulah yang bisa kita berikan 6 soal untuk topik pertama ini. Topik kedua nanti kita lanjutkan lagi dengan beberapa soal yang topik berbeda. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Anda bisa memahami konsepnya, bagaimana strategi menghitung cepat seperti ini. Tidak perlu kita hitung ini. Ya. Oh, ini sudah paket yang kedua ya. Paket yang pertama kemarin periode satelit itu ya. Anda lihat juga bagaimana menghitung pendekatan. Ya. Kemudian jelas kalau setiap saat kita selalu mengeliminir jawaban. Seperti tadi kita udah tahu jawabnya statik. Maka kita hanya tinggal konsentrasi di 3 ini. Ini pasti salah. Begitu juga ketika kita belajar dinamika, katrol. Kita udah tahu jawabannya pasti di pembilang itu M2 min. Penyebutnya M2 plus. Nah, kita tinggal singkirkan jawabannya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel kami untuk mengikuti pembelajaran fisika untuk menghadapi SIMA UI 2021. Semoga bisa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan bahan-bahan yang akan kami bawakan setiap hari, dan juga untuk memberi dukungan kepada tim kami supaya tetap bersemangat bekerja untuk memberikan banyak pembelajaran online sehingga Anda bisa mempelajarinya dengan tenang di rumah di masa pandemi ini. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras. Saya yakin Anda pasti sukses dalam SIMA UI 2021. Saya Martin Kanginan.